Tadi saya sudah bilang mau menyampaikan cara membuat keputusan moral. Ini kalau tadi ilustrasinya, sekarang kita detailkan teori-teorinya. Yang pertama, untuk membuat keputusan moral itu ada model namanya utilitarianistic approach. Pendekatan utilitarian. Pendekatan utilitarian ini frameworknya tadi teleologis, melihat hasilnya. Utilitarian ini berarti melihat manfaatnya. Jadi manfaat yang paling besar seperti apa, itu yang diambil. Nah, ini namanya keputusan utilitarianistik. Keputusan utilitarianistik itu pertama-tama kita harus melihat siapa saja yang terlibat dalam problem ini. Keluargakah, temankah, perusahaankah, masyarakatkah, organisasikukah, dan lain sebagainya. Jadi problem ini berhubungan dengan siapa saja. Nah, kemudian kita harus merangkai keputusan-keputusan yang mungkin diambil. Oh, solusinya mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini, mungkin itu. Nah, itu kan solusi-solusi. Kalau sudah lengkap macam-macam solusi, baru kita urai. Kalau solusi ini tadi yang terlibat, itu kira-kira mendapat manfaat apa? Atau mendapat kerugian apa? Kalau saya ambil solusi ini, untuk keluarga ini agak menyakitkan, membuat mereka kecewa. Tapi untuk masyarakat akan menguntungkan. Ini untuk saya pribadi, ini agak menyusahkan. Tapi untuk organisasi, ini akan membahagiakan. Terus, kalau keputusan ini, semuanya bahagia kecuali kelompok ini. Kalau keputusan itu, semuanya rugi kecuali kelompok ini yang untung. Nah, ini namanya mengkalkulasi, menghitung siapa yang untung, siapa yang rugi. Kalau sudah, baru diputuskan. Keputusannya adalah pilihlah tindakan, pilihlah keputusan yang memberi keuntungan paling besar pada sebagian besar yang terlibat. Jadi yang untungnya paling besar dinikmati oleh sebagian besar. Itulah namanya pendekatan utilitarianistik. Jadi yang dilihat untung rugi. Kalau saya melakukan ini, yang rugi hanya dosen, saya untung, teman-teman untung, orang tua juga kecipratan keuntungannya. Berarti ini yang baik. Misalnya, kalau saya ngambil ini, yang enak hanya dosennya saja. Mahasiswanya susah, kampusnya susah, ininya susah. Kalau begitu ini jangan diambil deh. Ini cara berpikir seperti ini, namanya utilitarianistik. Mengambil keputusan berdasarkan guna dan manfaat yang paling besar pada paling besar kelompok. Ini jadi yang pendekatan pertama. Parameternya manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan itu tidak selalu kemudian sifatnya ekonomi. Teman-teman nanti yang bisa ngukur apakah itu manfaat batinnya atau manfaat konkretnya, ataukah mungkin memang ekonominya atau apanya. Tapi memang pertimbangan-pertimbangan kalkulasinya kalkulasi untung rugi. Ini mungkin bisa dicek ketika kita sesi membicarakan tentang utilitarianisme, khususnya ketika kita membahas etika kebebasan. Di tokoh, kalau tidak salah, John Stuart Mill.
Nah, kita lanjutkan. Kemudian gaya kedua. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan sebentar. Kalau gaya kedua, membuat keputusan moral, gaya kedua adalah dengan menggunakan pendekatan kebajikan atau virtue approach. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, virtue etik itu etika yang fokus pada pembentukan karakter moral. Nah, virtue approach berarti mengambil keputusan moral dengan pendekatan karakter moral. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama pastinya dipahami sejak apa karakter-karakter utama yang ingin kita hidupkan. Karakter utamaku itu apa? Jujur, sabar, berani, setia, dan lain sebagainya. Setelah itu baru kemudian apa yang harus aku lakukan sehubungan dengan karakter tadi. Jadi di virtue approach itu misalnya prinsip utama yang ingin saya kedepankan adalah kejujuran. Maka dalam konteks kejujuran di kasus ini apa yang harus aku lakukan? Atau untuk kasus ini kita butuh kejujuran, kesabaran, dan kesetiaan. Nah, dalam konteks kasus ini, tindakan apa sih yang mencerminkan kejujuran, keberanian, dan kesetiaan? Ini namanya virtue approach, pendekatan kebijaksanaan. Misalnya ada yang menghadapi kasus tuduhan perselingkuhan kayak isu pelakor kemarin ya yang rame itu. Mungkin teman-teman bingung ini memutuskannya gimana ini ya. Sehubungan dengan kasus ini, itu boleh pakai rumus tadi. Baik, sekarang kita pilih apa yang harus kita lakukan asalkan mencerminkan karakter jujur, berani, dan setia. Misalnya, itu berarti apa? Apa bubar saja? Atau apa yang harus dilakukan? Itu coba dipilih. Yang penting mencerminkan jujur, berani, setia. Yang itu harusnya sudah menjadi karakter kita. Nah, nanti kalau sudah melakukan itu, terus dicek. Dicek itu untuk membuktikan apakah ini sudah benar pendekatan yang aku lakukan. Mengeceknya apa? Yang pertama adalah apakah yang kita lakukan itu memang mencerminkan prinsip atau karakter tadi. Kok keputusannya terus bubar? Apa dengan bubar itu masih mencerminkan prinsip kesetiaan, masih mencerminkan prinsip keberanian, kejujuran misalnya. Itu yang pertama. Kalau ini harus dilacak korelasinya. Yang kedua, apakah aku puas, nyaman dengan keputusan tadi? Kok rasanya ndak enak ya, ganjel ya, ndak nyaman ya. Itu berarti ada yang harus dievaluasi lagi. Mungkin tindakannya salah atau prinsip dan karakternya ndak cocok. Saya milih prinsip untuk sabar. Saya sendiri orangnya ndak sabaran. Ya pantas keputusan seperti itu rasanya ndak nyaman bagiku. Berarti ada yang tidak cocok, tidak nyambung. Saya milih keputusan seperti itu, padahal keputusan seperti itu membutuhkan keberanian. Keberanian bukan bagian dari karakter saya selama ini. Itu terus aku jadinya tidak nyaman. Nah, ini kalau sudah ada jawaban ini berarti tidak sesuai. Perlu dievaluasi lagi keputusan moralnya, berarti tidak cocok.
Dan yang ketiga, bisa ditanyakan, apakah aku siap menjalankan yang sudah aku putuskan tadi? Kalau ternyata siap, ya kemungkinan memang cocok, sesuai. Tapi kalau kok rasanya berat ya Pak, kok rasanya tidak mungkin saya jalankan Pak, berarti tidak cocok. Mungkin perlu dievaluasi lagi, dicari rumusan-rumusan lain, tindakan yang lebih sesuai dengan karakter kita. Jadi pendekatan kebajikan, virtue approach dalam membuat keputusan moral itu diawali dari karakter-karakter utama yang kita miliki dan ingin kita hidupkan. Setelah itu, tindakan apa yang relevan, yang cocok dengan karakter kita itu. Kemudian kita evaluasi, kita cek apakah memang sesuai antara karakter kita dengan tindakan kita, apakah kita puas dengan yang sudah kita lakukan, kita nyaman dengan yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, apakah untuk seterusnya aku bisa menjalankan keputusan yang tadi sudah diputuskan. Jadi ini gaya kedua berpikir etik dalam membuat keputusan moral, namanya virtue approach, pendekatan kebajikan, pendekatan virtue. Gaya ketiga, kalau gaya yang ketiga ini sebenarnya mirip dengan utilitarianistik tadi, tapi ada bedanya. Gaya ketiga ini namanya pendekatan common good. Common good ini kebaikan bersama. Kalau tadi utilitarianistik itu kan dicari yang paling manfaat, yang paling besar. Ini di utilitarianistik mungkin saja terjadi orang ingin mencari enaknya sendiri, senangnya sendiri, kelompoknya sendiri. Tapi di common good ini yang jadi pertimbangan moral adalah kebaikan semuanya. Jadi tidak hanya satu orang, sekelompok orang. Bahkan bila perlu demi kebaikan semuanya ini, kepentingan 1-2 kelompok, 1-2 orang bisa dikorbankan. Nah ini namanya pendekatan common good. Cara berpikir common good ini diawali dari melihat seberapa besar sudah masyarakat, dunia sosial, politik sekelilingku sudah memberikan kebaikannya padaku. Kita dari masyarakat, dari pemerintahan, dari negara, di level apapun itu kan juga ada kebaikan-kebaikan yang kita terima. Mungkin keamanan, mungkin kenyamanan, mungkin fasilitas, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi ini kita berangkat. Kemudian yo aku ini sudah banyak mendapat jasa dari luar diriku. Maka kalau bisa keputusan tindakan yang aku ambil ini memberi manfaat pada semua orang, pada masyarakat sekelilingku, pada lingkunganku, meskipun mungkin aku kesulitan, meskipun mungkin aku dapat susahnya, dapat sulitnya, tidak masalah. Yang penting lingkunganku, masyarakatku, negaraku, bangsaku dapat untungnya, dapat baiknya. Nah ini namanya common good. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, kita tidak melihat aku dapat apa, kelompokku dapat apa, tapi fokus kita secara umum, masyarakat semuanya, negara semuanya, orang-orang sekelilingku semuanya, kira-kira dapat manfaat apa? Dapatkah mereka berkembang jadi lebih baik, lebih beruntung, sebagaimana aku juga pasti kalau masyarakat berkembang lebih baik, aku juga pasti akan jadi lebih baik. Meskipun ada kesulitan-kesulitan.
Nah, ini namanya pendekatan common good. Jadi kita sudah dapat 3 pendekatan. Ada utilitarianistik, nyari yang paling manfaat untuk sebagian besar orang. Ada pendekatan virtu, nyari yang paling selaras dengan karakter-karakter utama. Ada pendekatan common good, yang lebih fokus pada kemanfaatan bersama, kebaikan bersama, bukan kebaikan 1-2 individu, 1-2 kelompok. Yang keempat, cara membuat keputusan moral adalah dengan model justice atau fairness approach. Nah, pendekatan keadilan. Pendekatan keadilan ini ya seperti tadi dijelaskan, keadilan itu adalah paradigma yang tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak diskriminatif, tidak menyakiti. Cara berpikir ini diawali dengan sebagaimana dalam pendekatan utilitarian tadi, harus kita cek dulu siapa saja yang terlibat dalam urusan ini. Temankah, keluargakah, anak buahkah, atasankah, masyarakatkah, atau siapa saja. Ini harus kita tahu siapa saja yang terlibat, biar tidak ada pihak yang terlupakan. Sehingga kita bisa bersikap adil. Ya kalau yang terlupakan berarti kan tidak masuk hitungan, itu kita sudah tidak adil. Jadi untuk bisa adil, pertama-tama kita harus tahu dan bisa menerima siapa saja yang terlibat. Baru setelah itu kita perlakukan setara. Jadi kita pahami semua pihak yang terlibat itu, kemudian kita dalami perannya, kita dalami relevansinya, kita cek status, posisi, kekuatannya, dan lain sebagainya, keterlibatannya, sedalam apa aktivitasnya, dan lain sebagainya, biar kita nanti bisa memutuskan secara adil. Misalnya, untuk hal ini ada 5 orang yang terlibat. Yang satu jadi ketuanya, yang satu hanya jadi anak buahnya. Sementara yang satu ini orang luar ya, yang sekali-sekali membantu saja. Berarti rewardnya sekian persen untuk ketua, sekian persen untuk pembantunya, sekian persen yang hanya temporer diminta bantuan, dan lain sebagainya. Ini jadi kalau semua yang terlibat sudah masuk daftar, tinggal kita ukur, kita hitung kelemahan, kelebihan, posisi, status, kekuatan, kontribusi, dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita putuskan. Dan nanti setelah keputusan diambil, harus kita evaluasi lagi. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar adil? Jangan-jangan masih ada pihak yang kececer, terlewatkan. Ini aspek yang terakhir, evaluasi ini penting. Karena kadang-kadang kita itu merasa sudah adil, sudah serius ingin mewujudkan keadilan. Tapi ternyata buahnya tidak seperti yang kita bayangkan. Sehingga kadang-kadang kalau kita diingatkan orang terus marah, darah tingginya naik, padahal mungkin memang kita kelewatan membacanya. Kelewatan maksudnya terlewatkan membacanya, tidak teliti, ada pihak yang belum terlibat, atau pihak yang terlibat ini belum kita baca secara detail atau dalam kontribusinya, mungkin statusnya, tidak kita pahami posisinya, sehingga kita jadinya tidak adil. Jadi untuk bisa menghidupkan pendekatan keadilan itu, kita harus tahu siapa saja yang terlibat, peran, status, posisi apa yang dimainkan. Kemudian setelah keputusan diambil, kita juga harus mau dan siap melakukan evaluasi-evaluasi.
Biar kalau ada yang keliru, wong yo manusia itu ndak ada yang sempurna, apalagi dalam hal keadilan. Yo kita siap untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang mengingatkan juga begitu, ndak perlu harus pakai marah-marah, pakai merusak-merusak atau melakukan hal yang justru kontraproduktif. Hanya karena 1-2 kesalahan kecil bukan berarti kemudian melakukan tindakan yang merusak semuanya, menghancurkan semuanya. Ada yang memang cukup diperbaiki, beberapa yang keliru-keliru diluruskan saja. Ada yang harus didekonstruksi, diatur ulang strukturnya. Tidak harus semuanya didestruksi, dihancurkan. Jadi yang kita butuhkan mungkin perbaikan, bukan penghancuran dan penggantian. Seringkali seperti itu. Yup, itulah gunanya evaluasi. Yang dievaluasi juga jangan tipis telinganya, jangan mudah tersinggung, mudah marah, apalagi tidak mau dikritik. Yang tidak mau dikritik itu ya biasanya tidak bisa lagi berkembang jadi lebih baik. Nah, itulah makanya kita penting belajar membuat keputusan moral yang adil. Kemudian yang kelima, ada pendekatan hak atau right approach. Jadi keputusan moral dengan pendekatan hak atau right ini, itu yang pertama-tama dilihat adalah apa hakku, apa hakmu, apa hak dia. Jadi siapa saja yang terlibat, kemudian kita pahami hak-haknya, kemudian kita ambil keputusan yang mendukung hak-hak itu atau yang tidak menabrak atau melanggar hak-hak itu. Jadi keputusan right approach ini adalah silahkan mengambil keputusan apapun asal tidak nabrak haknya orang lain, asal tidak menghalangi orang memenuhi haknya atau mengambil haknya. Nah, ini namanya right approach, keputusan moral. Setiap orang punya hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak pendidikan. Ini kan hak-hak. Kemudian kita ingin mengambil keputusan. Perhatikan hak tadi. Ambil keputusan yang tidak menghalangi haknya orang untuk berpendapat, beragama, untuk pendidikan, bahkan apalagi untuk hidup. Jadi kalau keputusan kita kok nabrak hak-haknya orang lain, ya berarti termasuk keputusan yang tidak bermoral. Karena di antara prinsip moral itu adalah right hak. Jadi berarti apa? Ya nanti setelah kita ambil keputusan, mari kita evaluasi. Jangan-jangan keputusan kita itu mengambil haknya orang lain. Ngaji kita ini misalnya, itu bisa loh dianalisis pakai right approach. Kita ngaji mulai jam 8, selesainya jam 10. Nah, mari dievaluasi. Jangan-jangan dari jam 8 sampai jam 10 ini nabrak beberapa hak. Mungkin haknya orang untuk istirahat. Waktunya istirahat kok diganggu dengan ngaji. Oh, makanya ngaji ini tidak boleh wajib. Silahkan saja yang mau ikut, yang mungkin belum ngantuk, silahkan ikut ngaji. Yang sudah berat, yang sudah ada kesibukan atau ada kebutuhan yang lebih urgent, lebih penting, mungkin belajar, mungkin bekerja, ya monggo dilanjutkan. Ya, alhamdulillah masih ada rekamannya, besok-besok bisa didengarkan. Nah, ini berarti dari sisi right approach itu bisa dimaklumi keputusan ini mungkin dianggap tidak melanggar moral kok, karena masih ada peluang-peluang untuk tidak melanggar haknya orang lain. Tapi kalau diputuskan semua orang wajib ikut ngaji filsafat, misalnya jam 8 sampai jam 10 setiap Rabu malam Kamis, itu mungkin siswa yang sedang belajar terlanggar haknya. Orang-orang yang capek ingin istirahat terlanggar haknya, dan seterusnya. Nah, itu contoh bagaimana mengambil keputusan
moral dari sudut pandang pendekatan hak atau right approach. Jadi kita sudah belajar cara berpikir etik, memutuskan secara etik dengan 5 pendekatan. Yang pertama utilitarianistik, yang kedua virtue, yang ketiga common good, yang keempat justice, dan yang kelima right.